Kebahagiaan adalah hal nomor satu yang paling dicari oleh manusia, karena hidup kita sudah terbiasa dengan depresi, ujian, dan cobaan. Mengapa kita mencari kebahagiaan? Sebagai makhluk sosial yang kompleks, kebahagiaan menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Namun, apa sebenarnya yang mendorong kita untuk mencari kebahagiaan? Pertanyaan ini telah memikat pikiran manusia selama berabad-abad. Dari filsuf kuno hingga peneliti modern, banyak yang telah berusaha menjawabnya. Saat kita melangkah lebih dalam, kita akan mengungkap lapisan-lapisan psikologis dan kebutuhan manusia yang mendasari pencarian ini. Dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi kompleksitas kebahagiaan manusia. Apakah itu naluri dasar untuk bertahan hidup, dorongan untuk mencapai prestasi, atau keinginan untuk menciptakan koneksi sosial yang bermakna? Satu hal pasti, kita semua ingin hidup yang bahagia. Tapi sebelum itu, banyak hal yang membuat kita tidak bahagia, baik dari luar maupun dalam diri kita. Mungkin ada beberapa contoh dari luar kita seperti 1. Kebahagiaan orang lain yang kita tidak punya. Di luar sana, banyak orang yang memiliki kemewahan dalam hidup. Pasangan yang cantik, ganteng, anak yang lucu, rumah, dan mobil yang mewah, maupun liburan ke luar negeri. Dan masih banyak lainnya yang membuat kita iri. Iri ini adalah hal yang biasa, merupakan bagian dari efek sosial media, dan masih banyak lainnya yang membuat kita iri. Banyak dari kita menginginkan kehidupan yang mereka miliki, tetapi kita sadar bahwa itu tidak mungkin. Dalam arti lain, pesimis. Padahal, asalkan kita mau belajar dan konsisten, pasti bisa berhasil. Karena kunci keberhasilan itu bukan hanya usaha dan doa saja, tapi konsisten dan prinsip. Yang kedua, tidak puas dengan diri sendiri. Banyak dari kita tenggelam dengan masa lalu dan tidak mau bangkit. Contoh, banyak dari kita mungkin dulu tidak serius dalam hal sekolah, sering bermain-main, menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia, dan itu menjadi kebiasaan kita. Pastinya, ketika kita beranjak dewasa, kita pasti akan menyesal dengan hal itu. Seakan-akan ingin kembali ke masa muda untuk memperbaiki semua itu. Dan ketika dewasa pun tidak mau belajar lagi dengan alasan, gua sudah tua, atau otak gua udah gak kuat lagi bro. Yang dimana sebenarnya itu bukanlah alasan. Itu mah elunya aja yang malas. Kecuali lu orang yang memiliki keterbelakangan. Sebagai contoh, Jack Ma. Coba kita lihat di usia berapa awal dia berbisnis, dan di usia berapa dia sukses. Dan banyak dari kita menggunakan usia sebagai alasan. Dan ada lagi aspek dari dalam diri sendiri seperti tidak puas dengan fisik kita sendiri, yang dimana padahal kita bisa improvisasi dengan olahraga seperti nge-gym. Karena semakin bagus badan kita, maka kita akan semakin pede untuk berbicara. Dan lawan bicara kita pun akan semakin pede melihat kita ataupun menjadi pendamping kita. Sekarang, mau alasan apa lagi? Namun, apakah kebahagiaan itu hanya sebatas kesenangan sementara? Atau ada hal yang lebih mendalam di baliknya? Atau bisakah kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi di dunia ini? Kita akan melihat bagaimana kebahagiaan terhubung dengan makna hidup, keseimbangan emosional, dan pertumbuhan pribadi. Yang pertama, makna hidup dan kebahagiaan. Menemukan makna hidup yang mendalam dan memiliki tujuan yang jelas dapat memberikan dasar yang kokoh bagi kebahagiaan yang berkelanjutan atau kontinu. Ketika Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai tujuan dan tujuan hidup Anda, itu memberikan arah yang memberikan kepuasan dan rasa kehidupan yang lebih berarti. Makna hidup memberikan landasan yang kuat untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Karena kebahagiaan bukan hanya tentang kesenangan sementara, tetapi juga tentang merasakan pemenuhan yang lebih dalam melalui pengalaman hidup yang bermakna. Yang kedua, keseimbangan emosional dan kebahagiaan. Keseimbangan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan merespon emosi dengan sehat dan efektif. Ketika Anda memiliki keseimbangan emosional yang baik, Anda dapat mengalami kebahagiaan yang lebih stabil dan terhindar dari fluktuasi yang ekstrim.
mengetahui cara mengelola stres, mengatasi rasa takut, merawat kesehatan mental, dan membangun ketahanan emosional dapat membantu Anda menciptakan keseimbangan yang positif dalam hidup Anda. Keseimbangan emosional yang sehat memungkinkan Anda merasakan kebahagiaan yang lebih konsisten dan terjaga. Tapi tetap, tidak ada yang namanya kebahagiaan abadi. Dan yang ketiga, pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan. Pertumbuhan pribadi adalah proses berkelanjutan untuk mengembangkan diri, mengeksplorasi potensi Anda, dan mencapai keterampilan dan keunggulan yang baru. Ketika Anda terus belajar, berkembang, dan mencapai pencapaian pribadi, itu memberikan rasa pencapaian yang memberi kepuasan dan kebahagiaan. Pertumbuhan pribadi mungkin Anda tidak merasa berkembang sebagai individu, mencapai tujuan yang ingin dicapai, dan menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan dan kepercayaan diri. Kebahagiaan terkait dengan pertumbuhan pribadi karena pencapaian dan perkembangan diri memberikan perasaan kepuasan yang dalam. Dengan memahami hubungan antara kebahagiaan makna hidup, keseimbangan emosional, dan pertumbuhan pribadi, Anda dapat membentuk pendekatan yang holistik dalam mencari kebahagiaan yang sejati, mengembangkan makna hidup yang bermakna, menjaga keseimbangan emosional yang sehat, dan terus tumbuh sebagai individu adalah langkah-langkah penting dalam mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan dan memuaskan dalam hidup Anda. Kupu-kupu yang berterbangan, dan kita mencoba menangkap mereka tapi sulit. Kita menangkap bukan untuk kita pelihara ataupun kita makan, tapi hanya untuk kesenangan kita sesaat. Terus, dilepaskan kembali ke alam liar. Begitulah kebahagiaan. Sangat sulit untuk mendapatkannya. Dan ketika kita sudah berhasil mendapatkannya, kita bahagia. Dan akhirnya kita pasti akan melepaskannya lagi karena kebahagiaan dan kepuasan kita perlahan-lahan menghilang. Dan kita akan mencari jenis kupu-kupu yang lebih unik, lebih cantik untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru. Karena itulah manusia tidak akan pernah merasa cukup. Muncullah pertanyaan, apakah kebahagiaan abadi itu ada? Apabila manusia memiliki sifat yang selalu tidak puas, di dunia ini tidak ada yang namanya kebahagiaan abadi, karena selama kita hidup, kita akan selalu dikasih cobaan. Senang dan sedih itu seimbang dalam kehidupan kita. Mungkin yang kita lihat di sosial media, banyak orang kaya kehidupan mereka menyenangkan. Punya pasangan yang super cantik atau super ganteng ya, mobil yang mewah, rumah mewah, dan lainnya. Tapi kita tidak akan tahu depresi yang mereka alami, sosial yang mereka alami, berat bisnis yang mereka hadapi. Karena ketika mereka salah mengambil keputusan, kerajaan mereka akan runtuh. Sama halnya dengan CEO kita di perusahaan. Apabila dia salah mengambil keputusan, maka ribuan karyawannya bisa kehilangan pekerjaan. Beda dengan kita yang hanya sebagai penikmat. Risiko kecil, tapi ya pendapatannya sebanding dengan usaha dan komitmen kita. Jadi mereka itu bisa dibilang high risk, high reward. Masih nggak percaya orang kaya dan terkenal hidupnya enak-enak aja? Sekarang, kenapa artis top dunia banyak yang bunuh diri karena depresi? Contoh, vokalis Linkin Park, Chester Bennington. Siapa yang tidak mengenal dia? Vokalis terkenal di seluruh dunia, memiliki suara yang unik. Dia memiliki kemewahan dan pasangan yang cantik. Tapi tetap saja, dia memilih mengakhiri hidup dia dengan bunuh diri dikarenakan depresi. Bayangin, tidak karena sakit ataupun kecelakaan, tapi bunuh diri. Sebesar Chester Bennington melakukan bunuh diri karena depresi. Bayangin loh. Hidup ini tidak semudah yang kita bayangkan. Dan seperti yang gua bahas di konten sebelumnya, marilah kita menjadi manusia yang berwawasan luas. Filter informasi yang masuk dan mulailah menikmati kehidupan yang sekarang. Jangan terlalu sibuk mengejar kupu-kupu. Terkadang apabila kita tidak mengejar, kupu-kupu itu sendirilah yang menghampiri kita. Karena Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Jangan pesimis dan berpikir buruk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ada tujuan, semuanya ada hasil, maupun hasilnya buruk atau baik. Hasil baik kita improvisasi, dan hasil buruk kita jadikan pelajaran. Hidup ini adil kok.
Orang seperti kita memiliki depresi. Orang kaya juga pasti memiliki depresi. Biarkan mereka menikmati kemewahan itu, dan kita menikmati apa yang Allah berikan. Kita tahu semua rezeki yang kita dapat akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadilah manusia yang mau belajar. Baik itu di lapangan mau teori. Mungkin sedikit contoh dari film The Pursuit of Happiness. Ingat ketika scene-nya di dalam mobil taksi? Ya, terkadang kita tidak tahu ilmu itu bermanfaat dan menjadikan kita orang yang lebih sukses. Thank you, jangan lupa like dan subscribe.